Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamoardi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hak cipta. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari hak cipta itu ada apa saja, kemudian jenisnya ada apa saja. Nah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat memahami hak cipta. Kemudian yang kedua, memahami tradisional copyright, ya. Jadi ini salah satu contoh hak cipta. Kemudian yang ketiga, memahami lisensi Creative Commons, ya. Creative Commons itu nanti ada banyak: Creative Commons atribusi, atribusi berbagi serupa, atribusi tanpa turunan, atribusi non komersial, atribusi non komersial berbagi serupa, dan atribusi non komersial tanpa turunan. Kemudian yang keempat, memahami lisensi public domain, ya. Kemudian kelima, mahasiswa mampu memahami prosedur pengajuan hak karya intelektual. Jadi ini penting ya, kalau misalkan teman-teman punya punya produk misalkan berupa media pembelajaran, maka perlu untuk dipertimbangkan teman-teman mengajukan pengajuan hak karya intelektual atas karya media pembelajaran kalian semua. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat menghindari pelanggaran hak cipta. Ini yang penting ya. Jadi saya beberapa kali menemukan ketika saya validasi, misalkan saya validasi media, itu saya menemukan beberapa pelanggaran hak cipta. Misalkan teman-teman mahasiswa itu mengambil gambar dari internet, kemudian gambar itu yang terkadang mahasiswa serampangan ya, serampangan dalam artian gini, jadi mengambil gambar dari internet akan tetapi tidak diberikan siapa pembuatnya, sumbernya mana. Nah itu terkadang seperti itu. Hal ini menjadi penting agar kita nanti bisa terhindar dari hak cipta, ya, pelanggaran hak cipta maksud saya. Kita perlu memahami terlebih dahulu hak cipta itu apa. Pengertian hak cipta sendiri sudah disebar pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, ya. Jadi hak eksklusif pencipta. Jadi kalau misalkan kalian membuat karya, ya tentunya hak eksklusif itu kan tertutup. Haknya itu adalah miliknya Anda sebagai sang pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Kemudian pengertian yang kedua itu ini. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, ya. Karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art and literary, yang di dalamnya mencakup pola program komputer. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi komputer atau membuat aplikasi Android, nah di situ merupakan bisa didaftarkan ke hak cipta, ya. Jadi pengajuan hak cipta, hak karya intelektual HKI. Nah ini saya mengambil dari Dirjen Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi macam-macam hak cipta itu ada banyak seperti ini. Mulai dari yang ini, saya tunjukkan ini, karya yang diterbitkan. Karya yang diterbitkan itu contohnya buku, ya. Kemudian program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan. Jadi karya tulis yang diterbitkan, nah, bisa melalui jurnal. Kemudian semua hasil karya tulis, ya. Kemudian kalau ceramah itu nanti bisa ceramah, kuliah, pidato dan sejenisnya.
Kemudian kalau misalkan kalian buat, nah jadi di mata kuliah media pembelajaran atau multimedia pembelajaran, kita bisa, ini salah satu bidang garapan kita ya, alat peraga. Kita ketika misalkan kita membuat alat peraga dan alat peraga itu baru, maka itu bisa didaftarkan ya. Kemudian lagu atau musik, seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini nanti macamnya ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Nah, kemudian seni rupa itu kan sangat luas sekali, ada lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, seni patung, kolase, seni terapan. Nah, kemudian hak cipta yang lain itu adalah arsitektur, bidangnya itu adalah arsitektur. Nah, contoh misalkan penemu cakar ayam itu dari Indonesia ya, dan itu sudah diakui oleh dunia. Nah, misalkan kalian menemukan di bidang arsitektur misalkan apa gitu ya. Kemudian peta, seni batik. Nah, seni batik ini penting ya, karena ini salah satu warisan budaya. Kemudian fotografi. Nah, jadi fotografi ini bisa didaftarkan ke pengajuan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi gambar-gambar di internet itu kan banyak sekali ya, dari fotografi. Akan tetapi kan tidak semua foto itu kan didaftarkan di hak kekayaan kekayaan intelektual. Jadi tidak semuanya didaftarkan di situ. Akan tetapi itu kan foto yang diambil oleh fotografer. Nah, tentunya itu adalah hak eksklusifnya si fotografer ya. Jadi kita misalkan mau memakai foto itu, maka harus izin ke fotografernya atau penciptanya ya. Jadi seperti itu. Tidak tidak langsung kita ambil, kita gunakan. Kemudian karya terjemahan. Nah, karya terjemahan itu ya terjemahan, bisa juga tafsir ya. Kemudian saduran, bunga rampai, ya, jadi masuk ke sini. Kemudian karya lain dari hasil pengalih wujudan, jadi misalkan hasil translate atau terjemahan tadi ya. Jadi masuk ke sini. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita mau daftar, misalkan kita sudah punya produk ini. Nah, produk itu mau kita daftarkan. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, jadi kalian harus daftar akun kemana? Nah, akunnya ke ini, https://hakcipta.dgip.go.id. Jadi kalian daftarnya ke sana. Jadi ini secara online ya. Nah, kemudian upload file ciptaan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian upload surat pernyataan atau surat pengalihan hak apabila nama pencipta dan pemegang hak cipta itu berbeda ya. Jadi penciptanya, tapi misalkan saya menciptakan sesuatu, kemudian si A itu pengen nama yang didaftarkan atau pemegang hak ciptanya itu berbeda, misalkan si A itu, maka harus ada surat pernyataan atau surat pengalihan hak. Tentunya diketahui saya dan si A tadi. Kemudian pembayaran. Jadi ketika kita melakukan pengajuan hak karya intelektual atau HKI, itu kita harus harus membayar ya. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran. Satu kode pembayaran berlaku 2 hari ya. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau e-banking. Jadi ini mudah ya, karena kita sering melakukan belanja online dan sebagainya. Langkah-langkah seperti ini saya kira bisa kita lakukan. Kemudian formalitas atau verifikasi. Jadi langkah ini ada verifikasinya. Nah, apabila ciptaan berupa karya seni, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya rekaman, maka akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi ada verifikasinya. Selain kategori tersebut, karya akan dilakukan pengecekan dan pencatatan. Jadi
selain karya yang di atas itu juga akan ada pengecekan. Sebenarnya nanti akan diteliti betul apakah karya ini original atau tidak ya. Jadi seperti itu. Kemudian approval ya, jadi pendaftaran dan pencatatan telah disetujui. Nanti setelah disetujui, kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat HKI. Jadi seperti itu. Ini yang pertama yang kita akan bahas berkaitan dengan hak cipta. Jadi ini traditional copyright ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian buat sesuatu atau membuat misalkan kalau misalkan di media, misalkan kalian membuat gambar misalkan, maka itu sebenarnya secara otomatis ya itu traditional copyright. Jadi hak ciptanya yang memiliki itu adalah penciptanya itu sendiri. Nah, jadi saya jelaskan, traditional copyright itu merupakan hak cipta yang muncul saat karya atau konten itu dibuat ya, dan atau dipublikasikan. Pemilik hak cipta memegang penuh karyanya ya, sehingga karya atau konten tersebut tidak dapat digunakan. Jadi traditional copyright itu tidak dapat digunakan, diperbanyak atau dipublikasikan tanpa izin dari pemiliknya. Nah, catatannya izin dari pemiliknya. Nah, begitu ya. Jadi yang seringkali, jadi kalau misalkan ada kata diperbanyak, dipublikasikan, izin dari pemiliknya. Jadi biasanya konten-konten yang sangat mudah sekali untuk dilakukan diperbanyak, dipublikasikan, itu adalah konten digital ya. Konten digital ini karena sangat mudah ya, di copy, di paste. Nah, dan kalau misalkan kita coba lihat di internet, misalkan kalian mencari gambar, misalkan gambarnya saya mencarinya tentang alat ukur, misalkan penggaris, kalian ketik penggaris, bisa jadi nanti kalian akan menemukan gambar yang sama ya. Nah, kalau gambar yang sama seperti itu, ada beberapa kemungkinan bahwa mana yang asli, mana yang dipublikasikan oleh penciptanya, mana yang satu, mana yang dia tinggal ngopi dari yang aslinya, atau bisa jadi ngopi akan tetapi sudah izin dengan dengan penciptanya ya. Kemudian ini lisensi ya. Sedikit pertanyaannya, Anda mau menggunakan karya digital orang lain. Nah, pertanyaan mendasar apa? Apakah karya digital, gambar, video, audio, atau aplikasi dan lain-lain yang tersedia dapat digunakan secara langsung tanpa meminta izin? Jadi kalau misalkan kalian buka mencari gambar di Google misalkan, maka apakah harus meminta izin? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh karya digital seperti yang tadi saya sebutkan, gambar, video, audio, aplikasi digunakan dalam aktivitas komersial? Jadi kalau misalkan kalian ngambil gambar dari internet, apakah gambar tersebut dapat dikomersialkan? Jadi komersialkan itu kalau misalkan kalian kalian mendapatkan keuntungan berupa uang misalkan atau yang lain dari gambar yang kalian ambil dari internet, apakah bisa? Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah boleh karya digital diubah atau digubah? Jadi karyanya itu diubah. Nah, diubah itu bisa dalam bentuknya misalkan ditambahi, dikasih teks misalkan, atau yang lain. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini dari situ sebenarnya pemikiran ini sudah lama ya, berkaitan dengan lisensi digital. Lisensi digital itu ada beberapa yang tadi saya sebutkan ya, dalam istilahnya itu ini lisensi Creative Commons. Nah, lisensi Creative Commons itu paling tidak dibagi menjadi 4 ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan 3 tadi, apakah
karya itu bisa digunakan secara langsung atau tidak. Ini tentunya yang kita bahas ini adalah karya digital ya. Kalau karya yang non digital artinya yang fisik misalkan, tentunya itu kan susah untuk menduplikasikannya. Contoh misalkan patung. Nah, ya memang patung bisa diduplikasi ya, akan tetapi tidak semudah langkahnya ketika karya itu adalah berupa karya digital. Kalau karya digital itu kan tinggal Ctrl C, Ctrl V selesai. Ya kan? Nah, ada empat macamnya ya. Ini sebenarnya dasar dari empat ini bisa digabungkan. Nah, yang menjadi dasar itu adalah Creative Commons atribusi. Ya, Creative Commons atribusi itu apa? Creative Commons atribusi itu memiliki ketentuannya adalah misalkan kalian mengambil karya orang lain, maka karya itu harus dicantumkan nama penciptanya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil gambar atau video atau audio, maka itu harus dicantumkan nama penciptanya. Kemudian yang kedua, harus mencantumkan tautan. Tentunya ketika kita mengambil karya digital, itu tentunya kita kita mengunjungi alamat webnya misalkan ya, alamat tautannya. Nah, jadi atribusi itu satu harus mencantumkan nama, kemudian yang kedua adalah mencantumkan tautan. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan perubahan. Jadi kalau misalkan ada gambar, kalian ambil, kemudian kalian ubah, maka harus menyatakan perubahannya, Jadi Creative Commons atribusi itu tiga itu ketentuannya: mencantumkan nama, mencantumkan tautan, menyatakan perubahan. Jadi perubahannya itu apa? Kemudian yang kedua itu adalah berbagi serupa. Maksudnya apa? Ketentuannya adalah berlaku saat ciptaan diubah, digubah, dibuat turunan ya, diubah, digubah, dan bisa diturunkan ya. Kemudian wajib menerapkan lisensi yang sama. Jadi kalau misalkan lisensi pertama itu misalkan ada gambar ini, lisensinya adalah atribus ini simbol anunya BY ini ya, by ya, ini BY SA misalkan ini gambar ya. Kemudian kalian menggunakan misalkan kalian menggunakan gambar ini, maka hasil ubahan dari Anda atau ketika kalian membuat turunan dari karya ini, maka wajib lisensinya adalah BY SA ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya BY ini memiliki ketiga ketentuan ya. Harus mencantumkan penciptanya, harus mencantumkan tautannya, harus mencantumkan perubahannya ya. Jadi itu. Kemudian lisensi Creative Commons berikutnya itu adalah non komersial atau NC ya. NC ya, non komersial. Non komersial ini melarang penggunaan komersial. Jadi kalau misalkan ada karya digital itu dalam kategori ini, maka Anda dilarang untuk mengkomersialkan. Sebagai catatan saja, lisensi Creative Commons ini tidak merubah jadi kalau misalkan penciptanya mau merubah lisensinya, itu haknya pencipta. Nah, kita sebagai pengguna ya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi saya merubah tadinya Creative Commons kemudian menjadi traditional copyright misalkan, ya maka itu adalah hak dari penciptanya ya. Jadi kita sebagai pengguna ya harus mengikuti dari
penciptanya. Maka perlu untuk memahami ketika ada karya orang lain, maka itu karyanya milik siapa dan harus digunakan seperti apa, kita harus tahu. Kemudian tanpa turunan. Nah, tanpa turunan ini melarang pengumuman hasil perubahannya. Jadi hasil perubahannya itu tidak tidak diumumkan hasil perubahannya ya. Coba kita lihat sebentar sesuai dengan ini ya. Jadi ada ini kan yang dasarnya atribusi, kemudian atribusi berbagi serupa ya. Kemudian atribusi tanpa turunan. Jadi yang kita bahas tanpa turunan itu yang terakhir tadi ya, tanpa turunan melarang pengumuman hasil perubahannya. Jadi tidak dinyatakan perubahannya. Gitu. Kemudian ini simbolnya dari Creative Commons ya. Creative Commons kalau atribusi ini dengan kata by ini ya, BY SA ya, SA itu berbagi serupa, ND itu tanpa turunan atau non derivatif ya, BYNC, NC itu non komersial, BYNC SA. Coba cek ya, SA itu singkatan dari apa? BYNC non komersial, ND non derivatif ya, tanpa turunan. Jadi itu Creative Commons ya. Jadi Creative Commons itu bisa ini dalam kategori ini, bisa teks. Nah, di internet itu kan banyak ya teks. Kemudian campuran dari 2 atau lebih jenis pekerjaan utama. Ini maksudnya apa ya? Jadi kalau misalkan nanti saya coba cari ya. Kemudian gambar, foto, dan desain. Kemudian yang berikutnya adalah audio, kemudian video, kemudian lain-lain itu bisa software, kemudian aplikasi komputer dan sebagainya. Nah, bagaimana mencarinya Creative Commons di Google? Maka saya akan tunjukkan saja. Kalau misalkan saya masuk Google ya, masuk Google, saya pengen mencari Jangka Sorong misalkan, Jangka Sorong. Kita masuk ke gambar. Nah, misalkan saya pengen mengambil gambar ya. Jadi gambar-gambar ini itu adalah gambar-gambar yang memiliki hak cipta ya. Akan tetapi yang tadi saya contohkan tadi, bisa jadi gambar ini itu ada di webnya orang lain ya. Nah, webnya orang lain itu bisa jadi melanggar hak cipta, bisa jadi juga tidak, karena mungkin sudah izin pemiliknya. Nah, kalau misalkan seperti ini, kamu aja kunjungi ke webnya, meminta izin untuk digunakan. Nah, itu biasanya kan ada emailnya biasanya di webnya itu. Bagaimana caranya untuk mencari dalam kategori Creative Commons? Ini alat, kemudian Anda klik hak penggunaan, kemudian ini Anda klik lisensi Creative Commons. Nah, maka akan muncul. Nah, jadi yang Creative Commons ini biasanya ini pixabay.com, kemudian Wikipedia. Saya pengen menunjukkan, coba Anda perhatikan ini gambarnya. Nah, gambar ini sudah langsung di gambar ini memiliki ini. Nah, ini adalah Creative Commons atribusi berbagi serupa. Nah, ini ya, Creative Commons berbagi serupa. Nah, ini. Nah, jadi itu caranya ketika Anda melihat di Google. Nah, biasanya yang menyediakan gambar-gambar dengan lisensi Creative Commons itu adalah Wikipedia. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mau melihat
mencari konten berlisensi Creative Commons. Nah, nanti Anda bisa cari nih Creative Commons, itu nanti bisa di Freepik, Platicon, Unsplash. Nah, jadi ini ya web-web ini ya yang bisa misalkan saya nyari gambar ya, yang sering saya gunakan ini adalah Freepik. Nah, Freepik ini dia apa namanya, gambar-gambarnya ini adalah dengan lisensi Creative Commons. Anda bisa menggunakan ya, tentunya Creative Commons-nya adalah atribusi. Agar kita terhindar dari dari plagiasi, coba saya akan cari yang free ya. Misalkan saya mau download green screen misalkan ya, green screen. Nah, coba Anda lihat ini yang free ya, ini bisa di download. Nah, dan ini adalah editable ya, jadi ini bisa diedit. Nah, ini tinggal kalian download, nah tunggu sebentar, HP download. Nah, mulai besar sekali ya, 100 MB. Saya cari yang saya hanya ingin mencontohkan saja, jadi pengen saya kalau yang seperti ini harus membayar ya. Nah, contohnya inilah yang gratis, saya download. Nah, Anda bisa 14 MB, saya download saja. Ya, sambil menunggu downloadan ini saya akan menjelaskan mencari video berlisensi Creative Commons. Jadi kita bisa mencari video dengan lisensi Creative Commons. Bagaimana caranya? Caranya adalah kamu masuk ke YouTube ya, kemudian pencarian, kemudian filter. Nah, cari yang Creative Commons. Nah, misalkan saya masuk YouTube. Nah, ini sudah terdownload ya. Saya coba download tadi yang gambar yang dari Freepik. Nah, ini yang dari Freepik. Nah, jadi di sini ada lisensi untuk free, lisensi untuk premium, lisensi untuk free. Nah, ini Anda bisa baca ya. Nah, nanti kalau di Freepik ini ya bisa digunakan untuk komersial, kemudian kamu tidak boleh ini sublisensi, resell or rent. Jadi kamu tidak boleh menjualnya ya, maksudnya desainannya ya. Kemudian kalian tidak boleh membuat database. Jadi kalau misalkan download dari Freepik itu, kemudian kamu membuat database. Nah, jadi kamu membuat database berupa desain-desainan dari Freepik. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Freepik. Nah, jadi ini perlu dibaca teman-teman ketika kemudian yang tadi saya contohkan. Nah, ini bentuknya PSD ya. Nah, PSD itu dia Photoshop. Nah, jadi ketika download menggunakan Freepik, nah, ini editable ya. Jadi kalian bisa bisa mengedit. Jadi nanti gambar ini sebentar. Nah, gambar ini nanti bisa diedit, orangnya bisa diganti, teksnya bisa diganti. Nah, editable. Tentunya nanti kalian harus mencantumkan nama, alamatnya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Ini ya, saya mencari song gitu ya. Ini ya, jadi ini bisa diedit ini ya, pakai Photoshop ya. Yang kebetulan yang saya download ini adalah dia jenisnya Photoshop. Jadi ini teksnya bisa diedit, gambar orangnya bisa diedit. Nah, saya hanya menunjukkan saja.
nanti kalian bisa kunjungi. Nah, misalkan nyanyian anak, misalkan caranya bagaimana mencari video dalam kategori lisensi Creative Commons. Ini sudah filter ini ya, filter, kemudian Anda klik Creative Commons, maka yang muncul video-video ini adalah video yang Creative Commons. Biasanya YouTube itu ketika kalian mengambil video dari orang lain kemudian kalian upload di YouTube, itu tentunya kalian akan diberi peringatan bahwa video itu kamu ambil dari orang lain. Ya memang secara sistem itu ya, YouTube sudah canggih, bisa melihat gambarnya, videonya, bisa juga melihat suaranya. Suaranya itu dia melanggar hak cipta atau tidak. Kalau misalkan melanggar, nanti kalian bisa di blacklist dari YouTube, misalkan kalian punya channel. Maka hal seperti ini itu penting untuk dipahami bersama. Nah, begitu teman-teman berkaitan dengan kemudian yang terakhir, lisensi atau hak cipta yang terakhir itu kategorinya adalah public domain. Public domain itu ya, kalau misalkan ada karya dengan hak cipta kategorinya itu adalah public domain, nah, karya itu bisa digunakan oleh orang lain, bisa disebarkan oleh orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kalian atau ada orang lah, jangan kalian, karena nanti contohnya misalkan meninggal dunia ini ya. Jadi misalkan ada orang, orang tersebut membuat karya A misalkan. Nah, kemudian orang tersebut meninggal. Nah, karya A setelah berlangsung hingga 50 tahun. Jadi kalau misalkan orang tersebut meninggal ditambah 50 tahun, maka karya A itu sudah menjadi public domain ya. Public domain itu yang paling bebas ya. Apakah bisa misalkan saya membuat sesuatu kemudian saya nyatakan bahwa ini adalah public domain? Bisa saja kan? Jadi kalian sudah nyatakan aja, bisa digunakan oleh semua orang. Nah gitu. Begitu teman-teman. Kemudian ada ini perlu kita renungkan bersama ya. Jadi di akhir perlu ada perenungan. Nah, misalkan sahabat mengetahui bahwa ada seseorang yang menulis suatu ide di blog daring pribadinya, namun sahabat menemukan orang lain menyalin tulisan tersebut namun tidak menuliskan sumbernya. Apakah ini merupakan tindakan plagiarisme? Nah, silahkan Anda bisa menjawabnya sendiri. Bagaimana perasaan sahabat apabila hal ini terjadi pada sahabat? Jadi kalau misalkan teman-teman menulis, kemudian tulisan itu di-copy oleh orang lain, kemudian dipublish. Nah, kira-kira bagaimana jika terjadi pada kalian? Kemudian pertanyaan berikutnya, sahabat bermaksud untuk membuat suatu konten pendidikan dan untuk melengkapi visual pada konten, sahabat menyelipkan cuplikan konten milik orang lain yang ada di YouTube. Apakah sahabat perlu meminta izin dari pemilik konten tersebut? Nah, tentunya bisa dijawab oleh teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.